novel Dosenku, Suamiku. Alvin mengerjai Audia dengan berjalan lebih cepat. Audia pun merespon cepat sesuai apa yang dipikiran Alvin. Audia memintanya untuk menunggu. Alvin memperlambat langkahnya, menoleh ke arah Audia sekilas, senyum kecil. Audia menabraknya karena Alvin berhenti tiba-tiba. Alvin refleks dengan cepat memegangi tangan Audia agar tidak jatuh. "Maaf, Didi gak apa-apa, kan?" ucap Alvin. Audia pasang wajah cemberut tidak menjawab. Alvin dan Audia terdiam untuk sesaat, lalu kembali tersenyum. Pulang yuk, Arza dan Aira pasti sudah menunggu," ucap Audia. "Lihat bunga-bunga bermekaran jadi pingin. Beliin bunga lagi mas, buat ditanam halaman rumah." "Boleh, ya, lanjut Audia sambil menarik-narik lengan Alvin. Jawab Alvin singkat. Mereka bersiap untuk pulang. Mengecek semua yang diperlukan sudah dibeli. Pesanan anak-anaknya dan jajanan kedua ART-nya juga sudah beres. Alvin mulai menghidupkan motornya. Sebelum jalan, Audia teringat Ibu Nara dan meminta Alvin untuk menunggu sebentar. Audia menelpon Silva lebih dulu, memastikan Ibu Nara baik-baik saja. Anak-anaknya terlihat sudah menunggu di teras. Baru turun dari motor, anak-anaknya menghampiri, menagih apa yang dipesan. Audia mengasih bungkusan berisi pesanan anak-anaknya. Mereka menerimanya dengan senang, membawa ke dalam rumah dan buru-buru membukanya. Audia mengikutinya sambil membawa barang belanjaan. Khawatir jika ada apa-apa pada anaknya, Kana dan Yuna keluar membantu. Belanjaan Audia kali ini lebih banyak dari lusa. "Tolong bawa ke dapur, taruh di tempat biasanya," ucap Audia. "Ya, Non," jawab Kana dan Yuna. Kana dan Yuna membawa satu persatu belanjaan itu ke dapur. Setelah selesai menghampiri Audia yang lagi menemani Arza dan Aira. "Non, sudah semua. Apa mau buat kue sekarang?" "Aku bantu Non," ucap Kana. Audia menyuruh Kana dan Yuna istirahat. Audia menuju motor, mengambil bungkusan kue. Lalu, menyerahkan bungkusan kue kesukaan Kana dan Yuna. "Nanti, istirahat dulu. Sini duduk dulu. Ini ada jajan buat kalian berdua." "Terima kasih, Non Audia," ucap Kana dan Yuna berbinar. Mereka sangat senang saat membuka bungkusan itu. Kue yang dibelikan Audia itu kesukaan Kana dan Yuna. Mereka langsung memakannya. Terlihat seperti anak kecil yang sedang kelaparan seharian baru dapat jatah makan. Pelan-pelan, "Gak malu dilihat sama Arza dan Aira," ucap Audia berusaha tanpa ekspresi. Melihat Audia, Kana dan Yuna menjadi terdiam. Menata posisi duduk dan makan dengan perlahan. Suasana menjadi canggung membuat Audia merasa tidak enak. Sebenarnya tidak tahan menahan diri ingin tertawa karena tingkah laku mereka berdua. Audia menghela nafas dalam dan kembali bersikap biasa. "Pelan-pelan makannya. Berdoa dulu," ucap Audia sambil menahan diri untuk tidak tertawa. Audia pun tertawa, segera menutup mulutnya. Kana dan Yuna masih terdiam merasa heran. "Non, ada apa?" tanya Yuna memberanikan diri. "Gak apa, makannya dilanjut, tapi itu yang nempel di mana-mana dibersihin," ucap Audia memberi isyarat, lalu tersenyum. Kana dan Yuna mulai mengerti apa yang dimaksud Audia. Tidak mungkin Audia marah-marah kepada mereka tanpa alasan. Meski kadang mereka ceroboh pun, Audia tidak memarahi. Bagi mereka, majikannya itu terlalu baik. Kana dan Yuna membalikkan badan. Mereka tertawa saat beradu pandang. Melihat satu sama lain yang belepotan kue yang baru dimakannya. Merasa malu dan segera mengelapnya. "Udah punya pacar belum?" tanya Audia setelah anak-anaknya pamit bermain, diajak teman bermain. "Belum," jawab Yuna.
Masa adik-adikku yang cantik belum punya? Goda Audia supaya mengaku. Bohong. Sudah dekat sama seseorang kok, Non. Sahut Kana. Belum dilamar, maksudnya. Ucap Yuna malu-malu. Kalau kamu, Kana, punya kan? Tanya Audia sambil menghampiri Kana. Punya, Non. Ganteng cowoknya. Biasanya ketemuan di gang sebelah, Non. Yuna yang menjawab. Kamu, Yun. Maaf Non, mau ke belakang dulu, ucap Kana mencubit Yuna. Lalu menariknya ikut ke belakang. Audia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian menyusul suaminya yang baru saja melintas masuk ke kamar. Audia akan masuk, melihat suaminya tidak ada. Audia merasa aneh, mengira hanya imajinasinya saja. Cari siapa? Ucap Alvin tiba-tiba muncul di hadapannya saat Audia mulai masuk. Ish, Mas Alvin. Iseng banget, sembunyi di sebelah pintu, kagetin Didi. Ucap Audia sambil menjawil hidung Alvin. Anak-anak mana? Tanya Alvin mengalihkan. Diajak main, temen-temennya tadi datang. Jawab Audia, beranjak duduk. Alvin menerima telepon dari kantor. Memberitahukan bahwa banyak problem yang disebabkan beberapa staf kantor yang tidak bertanggung jawab. Ternyata bukan Reki saja yang berbuat ulah. Alvin menyuruh orang kepercayaan itu menyelidiki lebih lanjut, mengumpulkan bukti-bukti yang valid. Itu menyebabkan perusahaan cabang tidak berkembang cepat. Ada apa Mas? Tanya Audia setelah Alvin selesai menerima telepon. Audia menyelesaikan merapikan pakaian dan menyisir rambutnya. Ada yang harus dibenahi dari perusahaan cabang baru. Jawab Alvin. Mas gak ingin menyelidiki langsung, gitu. Kayak waktu itu, nyamar. Seru lo Mas. Usul Audia dengan semangat. Kamu, serunya di mana? Emang kayak di novel atau drama gitu? Di SEO tajir lagi gabut nyamar jadi OB. Terus suruh nyamar jadi apa? Respon Alvin gemas sambil mencubit pipi Audia. Kalau masnya cuma salah satu orang terkaya di Indo. Ucap Audia. Belum selesai berucap, Alvin mencium bibir Audia. Tidak diduga, Audia membalas menciuman itu. Ada gejolak hasrat di antara mereka berdua. Ciuman itu semakin intens. Suara desahan cinta semakin menjadi. Alvin mengendong Audia masih dalam keadaan berciuman. Kemudian merebahkan Audia di tempat tidur. Alvin membuka baju Audia, terlihatlah bakpao begitu menggoda. Alvin tidak menyia-nyiakan dan langsung melahapnya. Bagaimana cerita selanjutnya?